Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Huda Kebun Tebeng yang saya cintai dan saya muliakan. Saya bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, di mana pada kesempatan Ahad malam ini pada tanggal 10 Mei 2026, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Dan terus terang saja, saya sangat berbahagia sekali malam ini, dari hati yang paling dalam. Akhirnya saya kembali ke masjid saya ini setelah 26 tahun yang lalu. Ya Mas ya, ketika masjid ini belum masjid, masih musola, sangat sederhana sekali. Saya ada berapa kali ngajar di sini sampai bawa meja, masih sangat sederhana sekali. Gembira saya sekali saya sekarang. Udah ada AC-nya. Iya Mas ya, Mas. Iya, insyaallah. Dulu nama saya tuh Amri, tapi saya lebih dikenal sama jamaah tuh Ustadz Oraketo kan. Sini banyak orang Jawa kan. Waktu saya bawa tema Oraketo tuh di mana, di pasar mah ketemu Oraketo. Saya gembira banget ini, insyaallah nih. Akhirnya saya masuk lagi ke masjid ini karena 26 tahun yang lalu, ya, masjid ini adalah salah satu masjid awal-awal saya dakwah di Bengkulu ini. Dan sekarang setelah 26 tahun waktu berlalu, alhamdulillah saya sekarang sudah bergabung di Muhammadiyah, di IKMI juga, Dewan Dakwah Provinsi, dan saya juga jadi pengurus di MUI Provinsi Bengkulu, juga di MUI Kota Bengkulu. Semua keutamaan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja sebagai pengantar ya Ibunda. Ibunda ingat ya sama saya? Insyaallah. Saya dihubungi oleh Mas Nugroho, Ustadz, sepekan yang lalu ya, untuk menyampaikan materi tentang korban ini. Menariknya awalnya itu subuh. Karena saya tuh kajian tuh biasanya ba'da maghrib atau ba'da subuh. Ini subhanallah di ba'da isya, malam Senin lagi. Saya salut juga nih sama jamaah pengurus Masjid Al-Huda ini. Jarang-jarang pengajian ba'da. Kalau tabligh musibah ya, tapi kalau pengajiannya jarang-jarang. Biasanya bawaannya ngantuk. Insya Allah ngantuk gak nih? Hah? Ngantuk gak apa-apa ya Anda ya. Tandanya kebanyakan makan kangkung nih mungkin ya.
Nah. Wah, udah ngantuk. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke tema kita, yakni al-qurban itu ya. Sembelihan di dalam agama kita itu, jamaah, ada beberapa jenis sembelihan. Ya. Ada beberapa macam jenis sembelihan. Yang pertama, sembelihan yang sifatnya itu syirik, dan ini hukumnya haram. yakni seseorang menyembelih hewan, dia persembahkan untuk jin, syaitan. Ini hukumnya apa? Haram. Perbuatannya haram, zatnya juga haram dimakan, nggak boleh dimakan. Salah satu yang diharamkan di dalam Al-Quran itu hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Orang mempersembahkan hewan itu, menyembelih hewan itu sesuatu yang lama sifatnya, ibadah yang lama, udah lama. Makanya penyebutan korban itu sebenarnya sebutannya umum, karena korban itu bisa berupa hewan, bisa berupa yang lain. Kita kenal anaknya Nabi Adam, Kabil dan Habil, dia pernah berkorban. Kabil dia berkorban dengan tumbuh-tumbuhan, ditolak oleh Allah. Habil berkorban dengan kibas yang gemuk, diterima oleh Allah. Betul? Ingat kisah anak Nabi Adam itu ya? Dan orang-orang dahulu biasa itu. Orang Mesir, kalau sungai Nil itu nggak mengalir kemarau, dia persembahkan korban. Tahu ibunda korbannya apa? Anak gadis perawan. Dicari anak gadis perawan, ditenggelamkan di sungai itu. Jadi persembahannya itu, korbannya itu manusia. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi ya. Kalau zaman dulu tuh biasa itu. Iya kan? Ibunda pernah korban seperti itu? Pernah Ustadz, korban perasaan. Laki saya tuh galak bikin perasaan saya berkorban. Iya ibunda, benar. Benar ayah Anda bikin korban perasaan ibunda enggak ya? Kalau enggak termasuk sudah berkorban itu secara umum. Nah ini hukumnya apa? Haram. Ada orang di Bengkulu, saya pernah waktu saya jogging di pantai, saya menyimak bicaraan bapak-bapak kayaknya lagi mancing. Kenapa lah ini jembatan di ujung patung gajah putih itu kan gagal gitu. Nggak jadi dibangun untuk nyebrang gitu. Itu ngapu, itu kena hewannya dikorbankan untuk kecilnya gitu. Ayam, harusnya kerbau itu, karena jembatannya gedang. La ilaha illallah. Saya simak ini obrolannya. Ini orang awam. Itu kan haram. Tapi kenyataannya seperti itu. Orang ada yang bangun rumah, bangun jembatan, bangun bendungan. Itu sebagian orang menyembelih hewan. Tujuannya apa? Supaya yang dibangunnya itu tidak terjadi masalah. Ini campur di sini, udah haram, udah syirik lagi. Nah, jadi seorang muslim gak boleh itu. Ada tetangga saya dulu, Ambo kalau lulus anak Ambo ke Ustaz, Ambo nak melepas ayam ke puyang maksudnya kuburan tokoh itu. La ilaha illallah. Sebagian itu ada yang dibuang saja, ada yang disembelih. Sebagian kaum muslimin bahkan ada yang baru beli mobil baru, punya rumah baru, dia potong ayam, bahkan darahnya dia siram di situ.
Ini haram, ini perbuatan orang musyrikun. Nah, mudah-mudahan pengurus jamaah udah nggak ada lagi yang seperti itu. Kalau ada keyakinan mecah kendi, mecah telur, punya keyakinan itu akan menolak bala, mendatangkan manfaat, itu syirik. Apalagi sifatnya penyembelihan, itu syirik akbar, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kenapa? Karena kita baca di surah Al-An'am ada, setiap hari kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Quranul Azim, nusuki di situ, wa nusuki di situ itu sembelihan. Berarti maknanya sesungguhnya solatku dan sembelihanku lillahi rabb, hanya untuk Allah. Jadi jangan lagi itu kita yakni menyembelih hewan untuk dipersembahkan. Di Jawa ada tuh, maaf ini kita orang Jawa ya. Jawa mana itu? Potong kerbau, kepalanya diarungi di laut supaya Nyi Roro apa tuh? Enggak ngamuk katanya. La ilaha illallah. Mending dimakan itu kepalanya, itu enak. Motong ini supaya Eyang Sapu Jagat tidak ngamuk. Mbah Brojo, Nyai Dasi, Ma Brahmakum. Oh, ini penggemar sahur sepuh juga ya. Itu gak ada, tuh haram. Yang kedua, sembelihan yang mubah, boleh. Ya, ini seseorang atau kita menyembelih untuk kita makan atau untuk kita jual. Nah, ini halal, boleh. Selama cara penyembelihannya sesuai syariat Islam. Kayak Anda biasa ya kan, nyembelih karena ada Ustadz Amri mau datang ke rumah, nyembelih ayam kampung jantan yang dikebiri ya kan. Mantap itu Ustadz. Apa-apa. Hukumnya mubah. Ada pedagang ayam, sini ada bukan jual ayam, dia motong, itu nggak apa-apa karena untuk jualan. Yang ketiga, orang menyembelih itu hewan sembelihan itu yakni tujuannya untuk ibadah. Nah, ini yang kita bahas. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Yang wajib misalnya yakni nazar. Nazar itu apa Ustaz? Jadi seseorang berjanji akan melakukan satu ibadah karena dia mendapatkan sesuatu. Itu namanya nazar. Atau keinginannya tercapai. Sebenarnya hukum asalnya tuh gak boleh. Nazar tuh gak boleh, dilarang. Hukum asalnya. Kenapa? Ini ibadahnya orang pelit. Masa dia gak minta gaji dulu baru nak pegawai? Orang nazar tuh kayak gitu. Ya Allah, aku kalau anak aku ini aku baru. Tapi kalau dia sudah berjanji, ya Allah kalau anakku diterima jadi PNS, aku akan menyembelih sapi, akan aku undang yakni orang sekampung ini. Atau jamaah Masjid Al-Huda, jamaah RT 6 ya. Yani. Nah, wajib itu kalau anaknya diterima jadi PNS tadi. Karena dia udah nazar, itu ada pembahasannya itu. Nazar. Yang kedua ada namanya akikoh. Nah, itu akikoh yakni hewan yang disembelih, kambing yang disembelih atau berberi atau sejenisnya ketika kita mendapatkan anak. Ada hari yang ditentukan, jumlahnya juga anak laki-laki. Itu ada bab khususnya di akikoh, kapan-kapan nanti bisa dibahas. Nah, yang ketiga yakni yang kita kenal dengan ibadah udhiyah atau lebih kita kenal namanya kurban. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Jadi secara bahasa udhiyah ini jamaah yakni menyembelih kurban di waktu duha. Sedangkan secara syar'i atau terminologi
hewan ternak yang disembeli berupa onta, sapi, kambing untuk mendekatkan diri pada Allah pada hari raya Idul Adha. Hukumnya apa? Para ulama khilaf. Ada sebagian yang mengatakan ya ini wajib, dan jumhur kebanyakan mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya itu ayat kita hafal, surah Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyembelih 2 ekor kambing amlah. Amlah itu kambing warna putih ya. Dan bertanduk ya. Kambing warna putih dan hitam. Jadi beliau Nabi SAW doha kabsyaini amlahaini akronaini. Beliau memotong atau menyembelih 2 ekor kambing amlah, itu kambing yang punya warna hitam dan putih dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya beliau sendiri ya. Beliau bertasmiyah, baca bismillah, dan beliau bertakbir, bismillahirrahmanirrahim, akbar. Beliau letakkan kakinya di mana? Di bagian leher samping kedua kambing itu. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nah, syaratnya itu bagi orang yang korban itu Islam, ya, kita udah tahu ya. Jadi non Muslim dia tidak diperintah untuk korban. Balik dan berakal. Oleh karenanya orang yang belum balik, orang yang gila, dia tidak dikenakan udhiyah. Bahkan dia tidak terkena kewajiban itu. Yang terakhir punya kemampuan. yakni dia mampu punya harta senilai harga hewan itu yang mau disembelih itu, dari hartanya atau nafkah dia sendiri ya, dan nafkah untuk keluarganya itu pada hari raya itu. Jadi dia punya kemampuan. Nanti bercabang lagi di situ, bagaimana kalau orang dia ngutang, Ustaz? Dia memang nggak ada ini, tapi dia bisa ngutang. Itu gimana? Gimana? Boleh nggak? Orang korban ngutang dulu, boleh nggak? Dia cari uang, ngutang. Entah apa kok pinjam duit untuk korban. Para ulama menjawab boleh, selama dia yakin bahwa itu bisa dia bayar. Kalau dia bisa, yakin dia bisa. Apa yakinnya Ustaz? Misalnya dia punya penghasilan tetap bulan, dia bisa cicil atau apa, boleh. Itu. Nah itu cabangnya dari situ ya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, korban ini dia adalah ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu ibadah murni yang terkait dengan apa? Terkait dengan tata cara, waktu dan aturan baku. Kan ibadah itu ada ibadah mahdo sama ghairu mahdo kalau menurut usul fikihnya itu. Dia tetap gak bisa berubah. Oleh karenanya kalau berubah bisa tidak sah. Apa contohnya? Misalnya hewannya itu tidak sah udhiyah atau korban itu, melainkan atau kecuali dengan hewan ternak. Hewan ternak itu yang disebut di Al-Quran itu yakni onta, sapi, dan kambing. Sapi sejenisnya para ulama mengatakan termasuk kerbau, sama kerbau dengan sapi itu. Kambing sejenisnya apa? Beri-beri, domba. Ada lagi bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa ya wedus. Wedus jantan namanya apa kalau bahasa Jawa? Hah? Wedus badot. Nah itu. Kalau perempuan
Wedo. Ini betul. 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 Wedus wedok. Makhraj saya pas nggak? Ini orang Jawa bukan sini? Nah, udah pas ya makhraj saya. Wedus. Nah, itu. Berarti tidak sah dengan selain itu. Ibunda, ada orang dia berkorban pakai ini apa namanya kuda, harganya 1 miliar. Diterima nggak ibunda? Jawab ibunda. Halo. Boy, ibunda pakai kacamata nih, mantap, barakallahu fiik. Semoga Allah. Tidak sah. Kenapa? Kuda nggak termasuk, walaupun harganya lebih mahal. Mau 1 miliar, 1 triliun. Paham? Bapak-bapak nih, ada orang korban pakai ayam. Ayamnya 1 lapangan bola, banyak kan? Atau 1 kapal kontainer penuh. Diterima nggak bapak-bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu kok nyerobot terus. Diterima nggak bapak? Nggak diterima. Kenapa? Karena jenisnya bukan itu. Jenisnya itu sudah ditentukan. Mana dalilnya tuh? Kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lihat, bahimatil an'am itu yakni hewan ternak bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih korban. Nah, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan untuk mereka. Surah Al-Hajj ayat 34. Bahimatil an'am di ayat ini ya, itu adalah apa? Yakni onta, sapi dan kambing. Tidak sah keluar dari 3 jenis ini, nggak sah. Dan tidak ada riwayatnya, yakni para sahabat Nabi atau Nabi sendiri berkorban dengan selain 3 jenis ini. Ya. 1 kambing korban cukup untuk seseorang dan keluarganya. 1 kambing dia korban cukup untuk dia dan keluarganya. Mas Nugroho, saya kambing. Hah? Cukup untuk dia dan keluarganya. Sapi juga gitu, ada orang kongsi 7 orang kongsi. Maka untuk dia dan keluarganya itu. Kata Nabi SAW, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Dahulu seorang laki-laki di zaman Nabi SAW berkorban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Maka mereka makan darinya dan memberi makan, yakni orang lain. Ini hadis dikeluarkan Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Jadi sah berkorban dengan itu. Juga sah berkorban menyembelih 1 ekor onta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang, maksimal 7 orang kongsi. Bertujuh. Berdua boleh Ustaz? Boleh. Bertiga boleh. Berempat boleh. Berlima boleh. Berenam boleh. Maksimal 7 orang kongsi. Ya, ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim. Kata Jabir, sahabat Nabi, kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Dalam riwayat yang lain ada di fikih sunnah Said Sabiq itu 10 orang boleh untuk 1 ekor onta ya. Wallahu a'lam. Kemudian syarat hewannya ini, onta ini kita ngulang-ulang aja ya. Umurnya itu kalau onta itu 5 tahun. Kalau sapi genap berapa? 2 tahun, bagus. Kambing 1 tahun. Kata Nabi, la tasbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatasbahu jaza'atan minad dha'ni.
Jangan kalian menyembelih jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian yang tidak dapat, kalian boleh menyembelih jaz'a dari domba. Ini hadis riwayat Muslim juga. Apa itu musinnah? Perhatikan, musinnah itu yakni onta yang umur 5 tahun, sapi musinnah itu umurnya 2 tahun, kambing musinnah itu umurnya 1 tahun. Kalau domba, tahu ya? Domba tahu ya, yang keriting bulunya itu. Nah, itu sudah domba jazza, ya ini berumur 1 tahun. Ada juga yang mengatakan setengah tahun juga boleh. Ini dalilnya ini. Jadi qultu ya Rasulullah asabani jazaa'un qala dhahi bihi. Aku berkata, ya Rasulullah, aku diberi bagian ghanimah domba jazza. Beliau menjawab, berkorbanlah dengannya. Nah, itu ya. Yang kedua, sehat, tidak cacat. Itu syaratnya itu. Korban onta, sapi, kambing tidak boleh cacat. Apa cacatnya itu? Jelas. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Palembang, ceto. Ceto bahasa Jawa. Betul. Nah, cetonian. Nah. Apa itu? Cacatnya itu kurus kering. Ada yang kurus tidak sini? Mana? Nah, itu tidak boleh dikorban tuh. Nah, itu daging galoi ini. Daging galoi ini jamaah masjid. Nih. Boleh dikorbankan nih jamaah ini. Ya? Gemuk, gitu ya. Nggak boleh lagi yang buta matanya, yang jelas buta itu. Hewan sapinya kami nggak boleh, nggak sah itu, bahkan dikatakan. Sakit, yang jelasnya sakitnya itu. Pincang, jelasnya pincang. Paham tadi ya, 4 itu ya. Apa tadi? Buta sebelah matanya, yang jelasnya butanya itu. Sakit, yang jelasnya kelihatan sakitnya itu kan. Hewan sakit tahu kan? Orang sakit tahu orang sakit. Ada yang sakit tidak sini? Kan kita tahu orang sakit tapi tidak. Yang ketiga, pincang, jelasnya pincang. Orang pincang tahu kita kan jalannya atau hewan juga. Kemudian kurus. Ah, sudah tahu kita kurus tuh biasanya tulangnya apa? Tulang apa namanya itu? Itu. Tulang rusuk itu. Bukan tulang dari bata, bukan. Tulang ini, tulang sini ya. Ada lagi ulama karena mengkiaskan dari 4 tadi, ada lagi yang menambahkan yang giginya ompong bagian depan, gigi apa ya? Gigi depannya 2. Atau yang sebagian besar telinganya, tanduknya tuh hilang. Atau yang semisalnya. Ada enggak sapi yang kalau penyakit kulit itu ada? Ada? Ada nggak? Yang ada peternak sini nggak ada? Nah itu mungkin juga tuh kalau sudah kurapan atau jerawatan sekujurnya, maka itu enggak. Yang bagus tuh sapinya gendut, gemuk, sehat, bersih, ngamuk, ya kan? Dikeroyok 100 orang gemuk, itu sehat berarti kan? Pernah ngamuk nggak sapi sini? Ingat ya, gemuk, sempurna. Bahkan di Ustadz, bagaimana kalau dia harus laki-laki, harus jantan, boleh wedok? Boleh. Sapi itu boleh sapi jantan, boleh sapi wedok. Tapi kalau secara kebiasaan, uruf biasanya tuh yang jantan tuh lebih mahal, betul nggak? Betul. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan dibilang yang betina enggak sah, enggak. Tidak termasuk bagian sah atau tidak sah masalah jenis kelamin. Boleh betina, boleh jantan. Tapi biasanya orang memilih jantan itu karena biasanya lebih indah, lebih bagus, lebih mahal. Makanya orang dulu tuh ontanya, sapinya,
kambingnya tuh dihiasnya. Nggak tahu di Jawa mas, dulu saya tahu di Jawa tuh dihiasnya itu. Boleh Ustaz, boleh aja. Jadi dihiasnya, dipakainya baju apa. Karena dia ini persembahan untuk Allah. Allah yang terbaik, dikalunginnya apa. Kenapa? Karena dia dimandikannya dulu, bersih. Karena ini untuk siapa? Untuk Allah. Ayahanda aja dulu waktu merayu ibunda, waktu mau apa namanya? Iya kan? Pasti ayahanda servis ya kan? Pakai baju yang keren, minyak wangi ya kan gitu. Cari oleh-oleh untuk calon mertua, beli martabak yang paling mahal ya kan? Kalau calon mertua itu perokok, dicarinya jisam soe. Ketahu, arti bener ini, yang paling mahal ya kan? Dibawain untuk ibu calon mertua tuh apa itu? Pokoknya dia cara mengambil hati. Nah ini juga orang mau nggak apa-apa Ustaz, jadi boleh kita menghias rumah kita, boleh nggak apa-apa. Karena ini untuk siapa? Untuk Allah. Hewan korban itu untuk Allah. Nah, biasa itu orang dia untuk ininya ya. Iya, lihat. Orang untuk berhala aja orang, ya kan? Dikasihnya kembang apa segala macam. Nah, ini untuk Allah. Kita sampai ada para ulama itu yang dia ini bukan soal sah atau enggak, bukan. Hanya abdol saja lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dipelihara nyunian hewan tuh ayahanda, dari kecil dirawatnya, dikasih makan, dimandikannya, dibuatnya tuh, sampai dia sempurna 2 tahun, 5 tahun kalau unta, baru dia persembahkan kepada Allah, yakni korban tadi. Top nian itu. Gimana? Setuju? Iya, untuk Allah. Masa untuk Allah kita mau? Boleh. Jadi kalau ada orang yang dia korban, dia melihara nian itu, dikasihnya pakan yang mantap, ya kan? Kayak Anda aja kalau punya motor yang bener gak? Ya usah motor Ustaz, punya burung atau ayam aja. Ini kayaknya penggemar ayam ada gak sih? Dia belum mandi aja ayamnya sudah dia mandi. Dia belum sarapan aja burungnya kasih. Nah ini juga termasuk gitu. Jadi apa tadi? Kita benar-benar mencari. Jadi kalau ada panitia, memang panitia tuh mencari yang terbaik. Di mana nih kira-kira yang jual sapi yang bagus ini, yang memang benar top ini. Biasanya di mana kalau di Bengkulu? Bengkulu Utara ya? Betul? Ya. Nah, pokoknya banyak lah ya. Kayak kita berdebat dulu itu. Pokoknya sapi yang top, mantap. Kemudian waktunya kita udah tahu lah ini ya. Waktunya itu ya ini setelah selesai sholat Idul Adha, baru sah itu. Makanya sholat Idul Adha itu biasanya lebih cepat dari sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri itu memberi kesempatan kalau ada orang yang lupa belum bayar zakat fitrah. Karena kalau sudah sholat bayar zakat sesudah sholat itu jadi sedekah biasa. Kenapa Idul Adha dipercepat sholatnya? Supaya bisa cepat motong hewan. Nah itu. Lihat kata Nabi, barang siapa melaksanakan sholat sebagaimana sholat kami dan menyembelih korban sebagaimana korban kami, sungguh dia telah tepat dalam berkorban. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih korban yang lain sebagai gantinya. Ini hadis Bukhari Muslim. Termasuk juga hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh. Jadi kalau ada ibunda tahu-tahu dapat rezeki, aku nak korban lagi, enggak apa-apa.
Gitu ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan terhadap hewan korban itu bagi kita yang berkorban itu? Boleh kita makannya. Jadi seorang yang berkorban itu sunnah dia makannya. Dia boleh menghadiahkannya juga ke sahabatnya, tetangganya, apalagi sanak familinya. Dia juga menyedekahkannya untuk orang yang minta-minta, orang miskin, dan yang sebagainya. Dalilnya mana? Tuh surah Al-Hajj itu ayat 28. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian darinya, berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir. Makanya kata para ulama, dan ini sudah kita lakukan. Biasanya hewan korban itu dibagi 3. Untuk yang korban sendiri dia makan sama keluarganya, lalu dia untuk orang miskin sedekahnya, lalu yang ketiga hadiah untuk siapa saja. Bahkan ada pembicaraan hadiah ini apa hanya muslim saja? Tidak, para ulama mengatakan boleh juga kita beri untuk non muslim. Misalnya tetangga kita ada yang nggak orang Islam, boleh. Itu sifatnya hadiah. Dilihat dari perjalanan Nabi SAW dan para sahabat. Sepertiga ini sudah tahu gitu ya. Kemudian boleh tak nyimpannya Ustaz? Karena terlalu banyak. Saya terus terang juga. Kalau ustaz-ustaz itu kan sering tuh dapat bagian dari banyak masjid. Ustaz Amri ambil ini. Kayaknya dari Haluda saya dapat telepon juga di Kelantan. Ustaz Amri isi kok, ya kan? Karena saya ada beberapa masjid tempat saya ngisi rutin atau apa. Ustaz kesini Ustaz. Sekarang saya suruh anak saya. Ya saya banyak kan, nggak mungkin langsung 3 hari itu habis. Nah itu boleh disimpan. Dulu memang dilarang. Nah ini hadisnya ini. Dengarkan ibunda ya. Kata Nabi SAW. Ini hadisnya dari Buraidah radhiyallahu an. Kuntu nahaitukum anid dihari lahu mil adahi fauqa salasin fa amsiku ma badalakum. Dahulu aku pernah larang kalian nyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi sekarang simpanlah selama tampak kebahagiaan, kemaslahatannya, kebaikannya untuk kamu. Jadi sesuka kita. Nah, ini hadis dikeluarkan Muslim. Nah, kemudian itu terhadap hewannya. Kemudian untuk kita yang berkorban ini. Nah, itu ada satu hal yang sudah kita juga tahu ya. Jadi ketika masuk Zulhijjah tanggal 1, maka orang yang berkorban itu nggak boleh dia memotong bulu dan kuku yang ada di tubuhnya. Rambutnya, kumisnya, janggutnya, bulu pangkal ketiaknya, bulu kemaluannya nggak boleh. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi makruh. Supaya kita lepas dari perbedaan itu, ya sebaiknya kita tidak. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ummu Salamah, "Iza dakhalal ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khuzanna sya'ran wala yaqlimanna zufuron." Kalau 10 hari awal bulan Zulhijjah sudah masuk, sedangkan salah seorang di antara kamu punya hewan yang mau dikorbankan atau disembelihnya, jangan dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Di riwayat yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah dia mencukur rambut, motong kukunya sedikit pun. Ini riwayat Muslim. Nah, Ustadz, itu khusus orang yang berkorban. Iya, kalau keluarganya misalnya yang korban suaminya, maka suaminya saja. Yakni istrinya nggak apa-apa potong rambut, apa anaknya juga nggak apa-apa. Paham? Nah, jadi yang korban itu, orang yang berkorban itu. Kemudian
ada penyembelihan. Nah, saya pikir orang yang berkorban itu sunnah dia menyembelihnya. Kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu dia serahkan kepada orang lain. Atau minimal menyaksikannya kalau dia mampu. Sebagian orang ada yang nggak sanggup nengok, benar ibu-ibu ya, nggak sanggup dia takut ya nggak apa-apa. Itu hanya sunnah saja. Dan bab terkait bab lain, yakni bab penyembelihan nanti kapan-kapan, yakni bagaimana tata cara menyembelih itu. Kemudian selanjutnya mungkin saya pikir ini udah 45 menit ya, saya pikir ada juga yang bagus juga ini pembahasan, yakni masalah panitia korban. Betul? Biasanya dulu zaman Nabi kan memang nggak ada lah. Nabi itu mewakilkan pernah juga dengan Ali. Nah sekarang ini kita ada panitia. Ini sesuatu yang boleh saja, yakni membentuk panitia entah di masjid, entah di kantor apa segala macam. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah pertama, kita jadi panitia. Tapi kita biasa di Indonesia ini panitia itu biasanya juga dia sohibul kurban juga, betul nggak? Nggak melulu orang panitia saja, biasanya ada juga tergabung juga orang yang berkorban sekaligus dia sebagai panitia. Maka nasihat untuk diri saya dan kita semua yang jadi panitia, kita harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas jadi jadi panitia itu. Karena ini pahalanya besar ibunda, ayahanda. Anda bantu-bantu itu besar. Lihat apa kata Nabi, keutamaan korban. Ini saya baca nih ya. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban lebih dicintai oleh Allah. Lihat, lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban ya itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, yakni dalam keadaan sempurna. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Ibunda Aisyah. Nanti lihat di Fikih Sunnah Said Sabiq ada itu, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Jadi pahalanya besar. Termasuk juga orang yang bersedia menjadi panitia korban itu, Anda dapat pahala besar. Jadi ikhlaskan pada aku mau bantu, aku memang belum mampu untuk korban, tapi aku bisa jadi panitia yang bantu. Dan jangan mengharap upah. Kalau dikasih alhamdulillah. Kecuali kalau Anda tukang jagal. Paham? Tahu tukang jagal? Tukang jagal itu orang yang begawe motong hewan sekaligus ngulitinya, motong. Itu tukang jagal. Tapi kita ini juga bukan profesi kita. Hanya kita panitia itu hanya sekedar motong. Jadi dia tidak punya kekuatan apa-apa. Panitia itu dia hanya penerus dari sohibul kurban, wakil. Dia nggak boleh berkehendak seenaknya dengan apa korban itu. Ini panitianya malah lebih banyak dapat. Malah sering kejadian itu, panitia lah nyinyitin daging, ya Allah. Sampai ada pernah kejadian saya, sampai sohibul kurban yang sudah dapat ditaruh hilang. Ya Allah, hilang. Ada yang gila berarti. Pernah ada kejadian sini? Kayaknya udah pernah ada. Itu di negeri Konoha, negerinya Doraemon. Jangan sampai menjadi udah nangis lah yang korban tadi. Mana taruh hilang ayah Anda di Cilok. Apa jadi panitia, saya nasihatin. Saya dan kita yang jadi panitia yang belum sudah jadi panitia, ikhlas pada Allah. Ya, apa tadi? Ikhlas jadi panitia itu. Nah, karena kita wakil. Kadang juga ya sohibul kurban juga berkawan dengan kita. Satu grup, ada grup pertama 7 orang ya kan. Nah,
nanti ada yang bantu lagi apa. Itu yang biasanya panitia tuh. Nanti ada ininya. Musyawarahkan. Berapa? Di sini berapa sekarang? 2 juta. Itu musyawarahkan itu. Harganya. Nanti panitianya kasih ini kita perlu tempat, perlu apa? Plastik, perlu apa? Apa lagi? Pisau, perlu apa? Misalnya ini ya. Tali, timbangan, mesti beli atau apa, dipinjam. Ya omong baik-baik. Kita juga sohibul kurban juga harus paham itu ya. Jangan kita serahkan aja, enggak. Ini bagaimana orangnya. Nanti ibu-ibu lagi kita bagaimana nih, mau sarapan atau makan siangnya enggak sekalian, mau masak. Itu bicarakan itu. Boleh Ustadz, kami makan daging korban itu boleh, selama diizinkan oleh sohibul kurban. Boleh, ambillah jatah kami sekian untuk kita makan sama-sama, boleh. Saya ulangi, boleh. Tapi nggak boleh panitia yang bukan sohibul kurban ngambil aja, diembeknya hatinya, diembeknya paru-parunya, kakinya lah hilang sebelah. La ilaha illallah. Ini ada punyanya. Makanya berembuk lah, kan kakinya itu kan cuma 4. Sementara yang berkorbannya ada 7. Nyak minta kalau potong berarti separuh-separuh ya kan. Kalau satu-satu pasti kurang 3. Itulah saya bilang tadi musyawarah. Kalau 7, oke lah, yang 4 ini dapat kaki, yang siko ini dapat apa? Dapat apa? Paru, hati apa? Ya, dan kita yang tidak berkorban, panitia jangan wapok tuh. Lah dia yang punya korban. Masa gitu nak marah dia ini? Paham ya? Makanya saya bilang tadi, kita panitia tuh jangan baper. Kita ikhlas karena Allah bantu. Dan kita juga yang berkorban jangan sombong. Kita ngerti, ini orang bantu kita. Nanti kita luaskan soal biaya-biayanya. Kalau kita ngundang tukang jagal, karena udah ada yang tukang motong, ya kan? Kalau motong tahu terpotong tangan. Kalau motong, ya kan? Pisaunya tumpul lah, udahlah kita jagal. Jagal tuh boleh dibayar. Dibayar. Itu. Kemudian apa lagi? Intinya bersyawarah. Dan inti daripada itu tidak boleh menjual. Ini ya. Yang perlu kita ini kan, tidak boleh menjual sesuatu apapun dari apa? Dari kurban itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Ini saya baca hadisnya. Ancaman keras dari Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Hadis riwayat Hakim. Enggak boleh. Bahkan menggaji, mengupah tukang jagal, tukang potong dengan sesuatu yang ada pada hewan kurban itu, kulitnya, kepalanya, nggak boleh. Kau motong yo, Pak, motong kelak di tempat kami yo, kelak upahnya ambillah kepalanya, nggak boleh. Tidak itu dalilnya tadi, nggak boleh. Kalau hadiah, boleh. Jadi yang penting tuh akadnya, paham? Akad, tahu akad kan? Kita akad tuh kalau kita apa namanya itu? Akad, janjian. Kau motong. Jadi tidak boleh sama sekali Ustadz ngasih ke yang tukang motong tuh kepala atau apa. Boleh, tapi jangan sebut upah. Paham? Saya tanya, saya ulang lagi, paham? Jadi yang penting itu di mana? Di akadnya itu. Kalau hadiah boleh.
Jangan katakan upahnya kagak ambil. Dan kita juga itu yang jadi tukang jagal gak boleh. Aku motong situ, aku nguliti, tapi aku minta ini upahnya. Gak boleh. Sampai ada para ulama, bukan hanya kulit, apalagi daging ya, bukan hanya, bahkan pelana yang di atas onta itu aja gak boleh dijual. Biasanya kalau onta itu kan dikasih pelana, dikasih di atasnya itu dikasih kain. Nah itu kan bisa diduitin. Itu tidak boleh dijual. Itu juga harus disedekahkan. Karena apa? Ini hewan kurban ini untuk Allah. Maka namanya panitia korban nggak boleh jual itu. Tapi Ustadz, kami hadiahkan untuk salah seorang yang ini, untuk salah seorang misalnya panitia tuh, karena dia mungkin susah miskin kulitnya misalnya kan ada bersini berapa ekor? 6 misalnya kan, 6 ekor. Lalu oleh dia dijualnya Ustaz, itu boleh karena dia sudah dikasih. Paham sampai sini? Karena sudah dikasih. Tapi yang sohibul kurban, orang yang berkorban atau yang mewakilinya panitia tidak boleh menjual. Itu salah satunya itu tadi. Nah, itu ya. Jadi telah jelas di situ ya. Kemudian soal distribusi, boleh. Bahkan boleh kita kirim sampai ke Ethiopia sana kalau bisa. Kalau lah banyak nih Masjid Al-Huda nih, daging lah banyak. Masyarakat lah dapat galau, masih bersisa juga. Ada sanggup lagi orang, boleh kirim ke rumah saya, boleh. Kirim ke mana boleh. Jadi nggak apa-apa, tergantung kesepakatan. Ingat tadi itu 3 tadi kan, dimakan, disedekahkan untuk orang lain miskin, dihadiahkan. Saya pikir cukup ya. Sepertinya poin-poinnya sudah dapat semua. Ada beberapa pembahasan tadi dari awal sembelihan, ragam atau macam-macam sembelihan. Lalu kita berbicara tentang fikih korban itu sendiri, kemudian hewannya, orangnya. Lalu masuk kita bab yang sering jadi polemik setiap tahun tuh masalah panitia ya kan? Panitia itu. Nah, saya pikir itu cukup. Mungkin kalau ada mungkin bisa kita kembangkan dengan dialog, atau ada yang ingin menambahkan disilakan. Silakan Bunda barangkali kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Silakan Anda. Mana mic-nya? Kalau pakai mic. Masya Allah. Wah, itu hilang ngantuk saya kok. Banyak kok, 1, 2, 3, 4, 10 dikasih. Boleh lah panitia pengajian. Sering-sering aja undang saya. Kayaknya boleh bawa balik kok kalau udah habis. Enggak, ayo silakan Anda. Kalau enggak, langsung aja kalau. Ayo pakai kok. Ayo pakai kok aja. Nah, kasih. Telinga saya dengar, cuma takut ibu-ibu tidak dengar. Hah? Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan korban memang yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi itu, kami juga sudah pernah mendengarkan uraian dari Ustadz yang lain. Betul. Terutama sekali Ustadz Pak Samlan. Iya. Karena kami juga untuk pengajian, jadi pas dalam bulan-bulan ini yang dibahas itu adalah masalah hewan korban. Iya. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Amri
Al-Jambi dan itu yang dijelaskan itu saya kira itu sudah sama dengan penjelasan Ustadz yang lain. Iya. Itu sudah banyak yang sama. Akan tetapi semua jemaah yang mesti Al-Udai karena peserta korban itu kan nggak semuanya ikut pengajian. Iya. Mungkin dia belum paham makna dan memahami masalah hewan kurban. Iya. Kalau bagi-bagi yang kami itu kami sudah paham, makanya kami sangat setuju sekali dan itu saudara waktu bisa mendatangkan Ustaz dan kita jelaskan ini masalah kurban. Iya. Yang pertanyaan saya di Ustaz, Iya. yang pertama kali, apakah hewan kurban yang kita sembelih itu, apakah kita utamakan pembagian daging korban itu di lingkungan tempat kita tinggal atau di lingkungan tempat kita melaksanakan korban, atau apakah kita utamakan dulu daging korban itu untuk dibagi keluar? Itu pertanyaan pertama. Saya jawab dulu ya. Yang kedua, apa ini? Jawab dulu ya. Ya, jawab dulu. Yang utama adalah untuk lingkungan sekitar. Utama lingkungan sekitar dulu, yakni tempat orang itu berkorban. Kalau dia berkorban di rumahnya sendiri, tetangga dia, jangan dia kasih ke Jambi sana. Tetangganya ada yang ini. Karena apa? Kita memberi orang entah sedekah, entah hadiah, hatta itu sekalipun kepada misalnya orang di luar Islam, itu bisa melembutkan hati. Tahu melembutkan hati? Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Ayah kalau ingin dicintai Bunda, seringlah kasih hadiah. Ya Bunda sering kasih hadiah nggak mau Anda? Nah jadi gitu Ayah. Jadi korban tadi itu utamakan untuk orang sekitar dulu. Andai misalnya sudah tercukup semua dan kira-kira dia yang berkorban ini sepakat, ini wajib mas sudah banyak nih udah dapat semua, saya orang lingkungan tuh kan biasanya di absen kan, si anu udah dapat, boleh kita kasih ke orang luar, misalnya kemana yang miskin, atau dia sendiri yang punya inisiatif kemana, atau tempatnya ke sana Ustadz perbatasan ini apa nama daerah ini, boleh, selama orang sekitar di abdolnya lebih didahulukan. Gitu ya. Jadi abdolnya itu yang pertama orang di lingkungan itu. Kalau misalnya kayak di Arab, orang Arab itu kan rata-rata kan orang kaya. Bahkan mereka makan daging itu setiap hari. Maka mereka itu biasa itu. Bahkan dijadikannya kornet, baru dikirimnya kemana? Ke Afrika, Ethiopia, Zimbabwe, mana lagi? Itu orang-orang Arab tuh, karena mereka lah orang-orang kaya ya kan, lebih biasa makan daging. Kalau cak muko gitu, kayak apalagi muko sayur, muko makan daging setahun sekali itulah, ngandali itulah. Jadi jangan sampai. Jadi itu ayanda. Jadi banyak hikmahnya itu. Dan bahkan bukan hanya hewan korban, kita memberi sedekah itu pertama tuh ke orang dekat dulu. Pertama keluarga kita sendiri, secara umum ajaran Islam ya. Jadi kalau kita mau berzakat, perhatikan ibunda yang banyak duit nih, yang banyak kunyit di tangan di jarinya tuh, yang sudah wajib setahun sekali haul nisab itu utamakan keluarga dulu. Lihat keluarga kita, ada dulur kita, sepupu kita, siapa lagi? Pokoknya keluarga om kita, ponaan yang miskin, kita dulu kasih dulu. Ini tidak boleh disebut ikut zakat tante tidak, kasih aja nggak apa-apa. Jadi dahulukan dulu dari keluarga. Secara umum berbuat baik itu cara keluarga dulu. Dalam rumah tangga juga gitu. Kata Nabi, yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Iku ida ada suami dengan Tino di kantor, di perusahaan, senyum. Dengan bininya di rumah, makai kaki nyuruh.
Apa yang masak itu? Pakai kaki. Dengan betino di kantor. Hai. Tapi kalau bapak-bapak di Al-Huda tidak kan, Bu? Saya nunggu jawaban Ibu. Enggak, Bu? Alhamdulillah itu. Berarti benar itu. Gitu ya, enggak? Yang kedua? Kedua ini yang mau saya tanyakan. Ini niatnya pertama kita kan mau korban. Iya. Sudah itu kita sudah daftar korban. Iya. Sudah sesuatu hal. Akhirnya pas tidak jadi korban. Iya. Melahirkan mengundurkan diri. Iya. Nah ini gimana ini kalau yang seperti ini, apakah kita berdosa atau tidak? Yang tidak jadi tadi? Ya tidak jadi tadi. Iya. Pas akhirnya kita mengundurkan diri. Ini tadinya kita udah daftar. Iya. Itu gimana? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan kita beban dalam beribadah itu di luar kemampuan kita. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi di dalam beribadah itu memang semampu kita. Macam mana lagi ketika dia sudah berjanji, sudah mendaftar, sudah berniat, udah adu PT-nya 3 juta misalnya atau 2 juta sekian, tahu-tahu anaknya sakit. Tahu-tahu ada dulurnya yang minjam duit yang butuh nian misalnya karena anaknya sekolah atau dia dulukan itu, maka itu tidak mengapa. Bahkan boleh jadi dia tetap dapat pahala karena minimal pahala niatnya. Sama seperti ayahanda biasa sholat ke masjid, ibunda biasa sholat ke masjid. Lalu suatu ketika ibunda sakit, ayahanda safar, tidak bisa ke masjid sholat berjamaah, tetap dapat pahala jamaah. Saya ulang ini, tetap dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena tidak ke masjidnya, tidak jamaahnya karena sakit, karena lagi safar. Nah sama seperti ayahanda tadi, dialah berniat untuk korban. Tahu-tahu dapat pahala, anaknya keceklak apa? Itu keceklak. Itulah. Dah tahu anaknya jatuh kecelakaan, harus bayar ini karena apa? Udah gimana lagi? Itu insya Allah dapat pahala. Dan kita yang rombongan 6 orang tadi itu ya sudah bersabar dah jadi gitu. Kalau sanggup berenam tuh tambah lagi duit. Sanggup? Boleh, tapi kalau nak baik, kalau nak seorang orang kambing tak sanggup Ustaz. Kambing kini berapa kambing? Nah, lebih berat mahal kan? Makanya itu ada fikihnya juga tuh, mana yang lebih utama. Itu ulama debat tuh. Ada yang bilang kambing, ada yang sapi. Kalau lebih utama itu, saya lebih cenderung ke pendapat ulama. Kalau kita berkorban sendiri itu lebih utama onta. Kalau tidak sanggup sapi, baru kambing sejenisnya. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Nabi itu. Yang hadis Nabi, siapa Jumat datang pertama seolah-olah dia berkorban dengan onta. Pernah baca hadis itu tak? Siapa yang datang kedua di masjid itu, dia seolah-olah korban sapi. Ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Nah, dari situlah ulama mengatakan mana yang lebih utama. Korban itu, ada yang mengatakan kami, tapi saya lebih cenderung pendapat ya kalau dia mampu sapi sendiri. Gitu ya, nah. Cukup. Jadi tetap dapat. Boleh satu lagi? Boleh nih. Masa orang makan lagi selero. Kan supaya kita jelas ya. Ya. Jelas dengan apa kita ragu-ragu. Yang ketiga, Ya. korban kan boleh sapi, boleh kambing. Ya. Kalau sapi maksimal 7 orang. Ya. Betul. Berarti 6, 5, 4, 3, 2 boleh. bisa. Ya. Jadi selama ini kita ragu, kalau udah sampai 7 orangnya tidak bisa gitu. Boleh, maksimal 7. Orang satu orang aja boleh. Tuh. Terus yang kambing, 1 orang kambing. Itu satu aja kalau orang. Ini kita korban sapi. Ini ada orang yang ngasih kambing. Ya. Kambing 1 ekor. Nah, kami di sini kalau berkorban itu
yang kami masih kurang paham, Iya. memahami orang menyerahkan kambing korban. Iya. Kita di sini kalau peserta korban itu satu kupon itu ada didampingi oleh 5 kupon pendamping. Dan satu kupon itu kalau biasanya dinilai 2 kilo. Satu kupon peserta Untuk peserta. Ya. Terus ada Nah, ada pendampingnya. Nah, ini kalau orang nyerahkan kambing, apakah nanti itu daging kambing juga kita kasih ke orang yang korban itu? Apa boleh kita kasih daging sapi dengan korban? Kalau seandainya kita kasih daging kambing dengan kita korban, kalau daging kambing itu 5 kilo, berarti sama kita kembalikan kambing itu sendiri dengan besar korban aja situ Pak Ustaz. Tolong jelaskan apa boleh daging sapi itu yang kita kasih dengan orang yang ngasihkan kambing itu. Nah, itulah saya bilang tadi, itu tergantung musyawarah. Orang yang kita sebagai pemilik kambing itu kita akadlah dengan dengan panitia, atau kita panitianya sendiri. Kita akad dengan itu, saya mau korban di Masjid Al-Huda kambing. Nah, kita sendiri memahami, jadi kambing saya, kalau dia tidak mau kambing tuh, aku minta sapi, ya tergantung panitia lagi. Boleh enggak dia dikasih sapi tadi itu. Tapi tentu tidak sama dengan orang yang sohibul korban sapi sendiri, karena dia korbannya kambing. Kalau dia dikasih, udah bisa kata pengurus, kayaknya kita lah inilah ditentukan. Ya sudah, Anda yang berkorban kambing jangan pula baper. Ya jangan, karena Anda korbannya kambing. Ya sudah, makanlah kambing. Tadi bagaimana tadi Ustaz, kalau kasih 5 kilo, nah itu saya bilang tadi musyawarah tadi itu. Kita sebagai orang yang berkorban kambing tadi, ikut cuma 9 kilo. Kita minta 5 kilo, lah tinggal separuh. Disayat-sayat dulu oleh panitia, tinggal tulang nih lagi. Itu saya pikir itulah dia kita musyawarah itu. Dalam Quran kita tuh bermusyawarah dalam segala hal. Baik, makanya saya bilang tadi semuanya itu berawal dari keikhlasan. Baik kita sohibul kurban, baik kita sebagai panitia. Jadi saya mungkin nggak bisa karena sepertiga itu, ini sebenarnya sepengetahuan saya, sepertiga itu tidak ditentukan 100 kilo berarti bagi 30, 30, tidak juga. Itu tergantung kesepakatan. Boleh jadi ada yang sohibul kurban, kalau dia orang kaya, sudah saya minta sekilo aja lah, ayam bagi aja, boleh. Saya nak dapat, kan daging korban itu barokah ya ibunda. Makan daging itu barokah. Jadi kalau dia kasih sebuah untuk orang, boleh. Cuman ada sunnahnya, yakni Nabi itu biasanya ngikut Nabi, dia memakan daging korbannya itu. Makanya mempercepat sholat Idul Adha supaya cepat potong, supaya cepat makannya. Kalau di sini ayahanda biasanya panitia makan daging korban itu juga. Itu berarti sohibul kurban plus sekalian panitia itulah sepakat bahwa daging jatah-jatah mereka itu diambillah berapa untuk makan bersama. Adapun pembagiannya berapa kantong untuk sohibul kurban jumlahnya, ini untuk dia pribadi misalnya 2 kilo ya. 2 kilo untuk plus pendampingnya, untuk dia kasih hadiah ke keluarganya, untuk dia kasih miskin berapa? Berapa kilo? Berapa kalau di kilo berapa? Pokoknya 5 kantong. Berarti 2 kilo plus berarti 7 kantong. Ya udah, itu sepakat. Mungkin di tempat lain beda lagi ya kan? Kadang tergantung sapinya juga ya kan? Kalau sapi limosin kan beda lagi. Jadi intinya membagi 3 itu sunnah di Quran itu. Tapi kalau dia menyempurna semuanya, dia mau sudah pokoknya saya kasih ke panitia ini sapi atas nama saya, silahkan dibagi ke apa-apa, saya cuma minta hatinya aja misalnya separuh untuk saya makan sebagai sunnah, boleh. Kalau dia dikasih untuk ini, ya intinya Anda
kalau pasnian, kalau Anda sohibul kurban, sekalian Anda sebagai panitia, itu pasnian itu. Tapi kalau Anda sebagai panitia, pandai-pandailah berkomunikasi dengan sohibul kurban. Jangan jadi panitia belagu mulu, seolah-olah dia yang punya. Tapi sebagai sohibul kurban jangan pula otoriter. Kita juga namanya wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita bertolong menolong dalam berbuat baik dan takwa. Gitu ayah. Cukup ya? Nah, jadi kalau makanya perlunya akad, perlunya perjanjian tadi. Makanya ini sebenarnya kan gawe kita tiap tahun. Harusnya kita makin profesional. Kata jamaah, kayaknya tahun kemarin tuh patah pisunya tuh. Atau tahun kemarin tuh kayaknya pisunya kurang tajam. Macam mana kalau kita sumbangan, kita beli nian pisau dari Jerman. Seharga misalnya 3 juta. Yang bisa untuk matong 10 atau sekali potong itu tidak tumpul, ya kan? Bisa jadi. Saya di musola saya tuh beli nian untuk sumbangan, kawan-kawan tuh potong untuk pemotong apa? Tulang. Jadi di luar itu. Jadi memang kayaknya kita kurang ini apa? Untuk tempat alasnya tuh, motong-motong tuh kan? Telanannya tuh. Saya nyumbang lah untuk talenan 2 buah setelah saya beli, ya Bu. Boleh, Anda dapat pahala di luar uang untuk hewan korban itu sendiri. Nah, kemudian saya ingat, makanya konsepnya awal itu ikhlas tadi. Anda yang jadi panitia korban, jangan pula nak cari untung untuk nyari sapi tadi itu kan. Apa tidak boleh Ustaz sama sekali. Nah itu Anda itu yakni sebagai wakil sohibul kurban. Kalau Anda sebagai orang yang berkorban itu langsung ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sebagai wakilnya, tolong carikan ini. Ingat-ingat janji akad dengan itu. Aku nyarikan Pak. Tapi aku perlu bertamu untuk biaya bensin, makannya, ya kan? Kemudian aku minta upah, boleh? Jawab, boleh? Boleh. Kan kita minta tolong. Kita ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada omongan apa-apa dari wakil tadi itu, dari yang kita wakili, balikkan duitnya. Balik ke Pak, maaf Pak ini. Karena tidak ada omongan apa-apa kan? Ya sudah nih Pak, kak saya ini. Nah nanti kalau dia ngasih, alhamdulillah. Kalau tidak, harap pada Allah. Ini gawe ibadah. Jangan takut capek, jangan takut miskin. Jangan. Ini ibadah besar. Korban ini ibadah besar. Syariat Nabi Ibrahim. Jadi Anda, kita yang tidak sanggup, ya ini korban sudah dikorbankan oleh Nabi. Haza anni dariku dan umatku sudah. Yang kedua kita cuma membantu. Membantu itu sudah kita capek. Ya mencapek, bantu. Nah termasuk mencarikan sapi tadi itu. Kita benar-benar cari. Jangan mantap nih tiap tahun dapat lokal. Jangan akhirnya berebut nak jadi panitia. Jangan laju belagu. Ya, jangan. Malah lah janji-janjian pula kayak yang melihara peternak. Lah ampaan tuh lah. Berapa di kau? Kalau kecil 30 yo. Dan kau 27 ya. 3 juta untuk ampuh. La ilaha illallah. Jadi makelar. Jangan. Intinya ikhlas, yang kedua musyawarah. Anda yang sebagai sohibul kurban, Anda ingin dapat pahala. Kami panitia juga dapat pahala. Ngobrol baik-baik. Aku tidak ada waktu gawe. Kau carikanlah Aiko uang bensin, Iko uang makan. Kalau ada di sisanya ambillah untuk kau. Kalau nyo belum mati orang kayak gitu tuh jangan dikapani. Karena orang baik sekali itu seperti itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan untuk peserta kurban itu 2 kantong dan 5 pendamping, dan alhamdulillah
dari peserta itu ada juga dari panitia. Ya, Tapi ada juga bagiannya panitia itu dapat juga gitu. Padahal beliau sendiri yang sebagai sohibul kurban gitu. Tapi kok dapat panitia, kupon panitia tuh kayak kurang pas gitu. Jadi sebagai panitia Sebagai itu peserta. panitia. Hadiah itu. Jadi peserta kan panitia sendiri gitu. Ya nggak apa-apa juga, karena itu hak dia. Itu bahasanya saja. Itu bahasanya saja. Itu sebenarnya hewan korban dia. Hewan korban dia. Mungkin bahasanya dia usah lah jadi apa tadi? Panitia. Jadi untuk panitia udahlah. Nggak usah panitia. Makanya ya panitia itu sama dengan yang lain tuh. Intinya kalau saya melihat tuh niat dari panitia itu sendiri. Dia menjadi panitianya tujuannya apa? Paham ya? Jangan sampai dia itu upah, berarti dia yang minta upah. Lah jelas-jelas nian itu dah. Aku bantu langincer nian. Itu kaki, paru-paru, itu gak boleh. Kan tadi di awal saya udah bilang kan, kita memang ikhlas. Kalau dapat, alhamdulillah, insya Allah dapat. Ya, nah, jadi kalau menurut hemat saya, kalau dia sohibul Quran, kurban, dapat juga dia sebagai panitia, ya nggak apa-apa, karena dia itu sendiri daging dia. Cuman bahasanya saja yang nggak usah disebut sebagai panitia, enggak kan sebagai panitia. Sebenarnya sama. Emangnya beda ya panitia dengan ini? Beda. Karena kalau Biasanya kesepakatan itu oleh sohibul kurban atau bagaimana? Panitia. Tradisi. Ustaz mungkin ini Ustaz. Coba diperjelas. Dijelaskan lagi. Tadi kan Ustaz bilang bahwa panitia itu harus ikhlas. Iya. Ya, satu. Kemudian yang kedua, panitia itu terutama tukang jagal, ya, dia tidak boleh kalau semuanya dia minta upah dari kepala. Iya boleh, iya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itulah Ustaz. Memang sangat dilematis sih. Di satu sisi dia sudah membantu pelaksanaan kurban ini, gitu. Nah, dalam pengajian yang lain juga saya ada dengar itu malah kayak sakleknya gitu Ustaz. Pokoknya panitia itu tidak boleh dia menerima daging atas nama panitia, gitu kan. Nah, sampai kami bingung gimana nyiasatinya untuk panitia yang membantu kita ini. Nah, itulah sebenarnya itu masalahnya Ustaz. Iya, panitia tuh nggak apa-apa. Itu kebijakan dari sohibul kurban. Untuk membagi berapanya itu sohibul kurban itu dia bermusyawarah kan 7 orang biasanya. Nah, 7 atau ini 7 kali 6 berapa orang tuh? Sohibul korban tadi ini berapa orang? 42 orang. 42 orang sekaligus juga panitia. Mungkin ada 20 orang dia panitia saja, tidak sebagai peserta sohibul kurban. Nah, dia sohibul kurban ini berembuk saja. Ini kita kasihlah untuk apa? Untuk siapa? Panitia tadi itu boleh, gak apa-apa. Intinya akadnya bukan sebagai upah. Kalaupun mau upah, jangan dari daging korban itu, dibayar nian. Kita keluar duit sebagai itu kayak Anda bilang tadi tukang jagal, kan gak enak lah. Walaupun kita tak pakai tukang jagal dari luar atau kita pakai tukang jagal dari panitia. Nah, kita upah dia, tapi jangan dari bagian apa? Hewan kurban. Kita kasih berapa standarnya sekarang? Tugasnya apa sih? Untuk motong aja atau apa? Motong aja. Nah, kalau motong aja lebih dikit lah duitnya. Betul lah? Berapa kira-kira yang kita kasih cocok untuk motong? Bukan di luar itu. Upahnya tuh bukan dari dagingnya itu, yang di luar itu boleh dari uang pribadi, betul. Gak apa-apa, itu solusinya ya. Dan tergantung akadnya.
Jadi apa tidak boleh nian kita ngasih ke panitia ke panitia atau orang itu dalam upah. Jangan di akadnya itu ini hadiah saja. Hadiah bukan sebagai upah. Paham? Intinya tuh akad. Intinya tuh di akadnya itu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Akadnya itu. Dan orang yang sebagai tukang jagal, jangan dia punya niat mau dapat. Kadangkala orang yang berkorban sudah dia tahu. Nah yang tukang jagal ini, yang dia udah paham, ayo dia minta upah. Aku mau motong itu, tapi aku minta upahnya. Nasihati orang seperti itu, gak boleh. Itu haknya orang sohibul kurban. Dia boleh, yakni dalam bentuk hadiah atau sedekah. Terjawab tadi itu ya. Nah, yang tidak boleh itu dia yakni sebagai upah, sebagai jual beli, nggak boleh. Selain itu boleh, gitu ya. Tidak ada lagi subhat. Akad sebagai peserta kurban itu di sini begitu. Contoh saya nih ya. Ya. Saya kurban ikut satu atas nama saya. Udah, cuma itu aja. Mengenai pembagiannya seperti apa, ininya seperti apa, itu enggak yang kurban, Ustaz. Di sini kan dibentuk panitia nih. Setelah itu dibentuk panitiaan. Nah, panitia itulah yang menentukan. Itu yang saya agak masih bingung juga itu, Iya. Ustaz. Nanti pada saat kita melakukan pemotongan, jatah warga 120. Ya, jatah warga 120, jatah panitia 70, gitu. Nah, itu beda-beda Ustaz. Ini 120 untuk warga, nanti ini 70 untuk panitia. Nah, yang seperti itu, yang saya dengar di pengajian, Tidak boleh. itu Ustaz Samlan itu tidak boleh yang seperti itu. Gimana kita mensiasatinya? Nah. Orang kan sudah membantu, gitu. Nah. Nah, apa hadiah? 70 ini hadiahmu nanti, si A hadiahnya, Iya. si B hadiahnya, Iya. apa seperti itu? Apa? Makanya saya bilang tadi, urufnya tuh kebiasaannya bagaimana? Maka itu harus dirubah. Kalau misalnya orang menyerahkan kepada kita, itu harus jelas ininya. Harus ini bagaimana? Saya udah percaya sama, bahkan sekarang tuh ya ini dia sebagai peserta korban juga panitia itu lebih enak sebenarnya. Nggak masalah itu. Yang penting bukan niatnya sebagai upah. Mau dia hadiah itu tergantung akadnya, nggak apa-apa. Itu ya ayahanda. Selama dia juga orang yang berkorban itu. Kalau dia hanya panitia saja itu enak niat. Kan masalahnya di sini kan panitia itu juga sekaligus ahlu kurban. Harusnya lebih enak itu. Iya kan? Dia lebih enak, orang dia punya daging, dia yang ngatur. Ya udah nggak apa-apa ini karena dia membantu kita, maka saya kasih dia, nggak apa-apa. Tapi hadiah bentuk. Iya, hadiah bukan sebagai upah. Paham sampai sini? Intinya tuh hanya akad. Hah? Hadiah atau sedekah ya? Sama ya, antara dua itu, bukan sebagai upah. Saya ulangi lagi, intinya itu hanya di akad, bukan aku bayar kau yo karena kau bantu-bantu, bukan. Dan musyawarah. Dan musyawarah. Sebenarnya kalau Bukan panitia. Apa? Kalau yang selama ini kan dilakukan begitu selesai untuk warga, untuk yang lain-lain. Nah, panitia itu contohnya beliau Nugroho ketua panitia. Ini upah panitia. Jangan. Ini seperti itu ya selama ini. Jangan disebut seperti itu. Kadang jadi masalah penyebutan itu. Ya yang jelas yang dipegang ini kan daftar panitia. Iya kan? Kan nggak disebutkan ini upah untuk panitia. Nggak apa-apa kalau untuk panitia. Nggak apa-apa. Iya, intinya itu di akadnya itu tadi. Dan musyawarah. Itu sebenarnya enak itu. Yang tidak enak tuh kalau semuanya panitia tuh tidak ada sohibul kurban. Dia hanya wakil saja, ya kan? Nah, itu yang payah. Yang kalau dia sebagai sohibul kurban,
6 orang itu kan juga masuk di panitia. Iya kan? Betul nggak? Nah enak itu, orang punya kita kok. Ya karena kok dia bantu, ya udah kita kasih dia. Paham sampai sini? Bahkan kalau kita, maaf nih, kalau kita hanya ngasih ke yang panitia saja juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin karena ada warga lain yang nggak di situ. Ini lebih luas lagi, tambah bingung nanti jemaah. Bahkan ada sampai bagaimana kalau kita korban untuk makan sendiri aja? Ada ulama yang mengatakan boleh karena inti dari korban itu penyembelihannya itu. Ada ya, tapi kan kita di Quran tuh dibilang, makanya kata ulama itu sunnah ya, ini dibagi 3 itu. Dimakan sunnah sepertiga, kemudian disedekahkan pada orang miskin, yang ketiga dihadiahkan siapa saja. Nah, ukurannya kan nggak ditentukan. Misalnya sapi berapa kira-kira ini? Berapa kilo dapat satu kambing? 80 kilo. Nggak harus ada bagi 3, enggak. Misalnya ada orang dimbek 50 kilo untuk dia. 30 kilonya di 15 kilo hadiah, boleh nggak? Ya boleh saja. Karena sepertiga itu enggak harus apa? Sama secara angka, enggak. Jadi haknya yang namanya apa? Haknya yang namanya sohibul kurban. Adapun kita yang sebagai pembantu panitia, ini di awal tadi sudah saya bilang, ya ini harus ikhlas. Memang ikhlas diberi memang. Itu. Itu. Maka pertama, ini nasihat saya. Pertama, kita sebagai sohibul kurban kita harus tahu. Ini kan ada hikmahnya, yakni melembutkan tadi, ingat, melembutkan hati. Ya kita lihatlah, ini orang ini memang bantu dia. Kita kasih dia sebagai panitia. Jangan disebut sebagai upah, sebagai hadiah atau sedekah, karena dia udah bantu. Nah kita sebagai orang panitia yang motong-motong, ya udah kita ikhlas saja. Kalau daging tuh berapa lah dimakan jadi kotoran udah hilang, tapi pahala di sisi Allah itu yang abadi. Anda motong-motong itu pahala. Ada yang terluka tangannya gara-gara ini, ada yang ditandu oleh seruduk sapi, ditendang kakinya. Dia bukan korban, dia panitia aja. Jangan mengharap upah dari apa? Hewan korban. Kalau mengharap dikasih Ustaz, ya boleh aja, namanya manusia. Ini udah kaget entah orang dari mana datang ya. Ya sudah. Tapi kan panitia lah pinter, sohibul kurban lah pinter, biasanya dikasih kupon. Itu bagus. Nanti kalau sudah di kupon dapat, zaman Nabi juga ada kupon. Sudah masih ada sisa, nah baru orang-orang yang tidak jelas tadi ya kan. Itu udah bagus itu. Apa? Mungkin yang kayak tadi kan, kayak yang tadi pembina tadi kan mungkin ada waktu singkatnya kan, berarti kalau zaman sekarang kan bisa dibuat grup, bisa dikasih informasi gitu yang sohibul kurban tadi kan. Nanti kalau ada yang nggak berkenan bisa menyampaikan. Atau di pembagian yang mau kaki bisa pilih sama namanya, nggak masalah kan seperti itu. Tidak apa-apa, itu hak dia. Karena sohibul kurban, kita panitia itu ya wakil sohibul kurban. Tapi kita juga sebagai sohibul kurban ya kita jangan otoriter puluh. Aku mau ya juga enggak juga seperti itu. Memang iya. Kaget orang ngomong, kau sombongnya, sudahlah kau potong dewek lah. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, kurban ini banyak nih hikmahnya, melembutkan hati yang keras sehingga dia bisa berteman, yang dulunya bermusuhan bisa kawan, yang dulu berpisah bisa rujuk. Jadi banyak. Dan sebenarnya hal seperti ini hanya kuncinya tadi kita paham saja. Bukan berarti panitia itu tidak dapat sama sekali. Enggak. Boleh saja, itu haknya sohibul kurban. Orang aku panitianya, aku juga sohibul kurbannya. Iya kan? 6 orang itu hadiah. Mau dia kasih ini, enggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang yang membantu panitia, kita juga jangan mengharap yang sehingga kita melebihi yang kita sebagai panitia tadi itu.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, Saya kaitan dengan pembagian korban tadi kan, kita jangan pernah ada mungkin nggak tahu perkiraan atau seperti apa. Kita dapat jumlah korban berapa ratus kilo misalnya kan, berapa ratus kilo, dan kita targetkan dari Sohibul maupun panitia berharapnya kan misalnya dibagi 0, sekian atau berapa sekian kilo, dan alhamdulillah semua sudah dapat dan ada lebihnya, ya kan? Dan lebihnya itu kita inisiatifkan untuk keluar, seperti itu kan bagus. Jangan sampai berpikiran misalnya kalau misalnya berapa dapatnya, pokoknya bagi keluarga kita aja. Mana yang dibagi baik bagus berbeda. boleh aja, itu haknya sohibul kurban. Tapi masalahnya sohibul kurban itu bukan satu orang, ada 7. Nah, makanya saya bilang tadi musyawarah. Kalau satu orang mungkin bisa. Kalau bisa istilah Pak Asbuni almarhum, musyawarah. Jangan pula, ya setuju. Kalau ada yang mau dia, aku tidak mau ngasih ke orang untuk aku keluarga, tidak apa-apa, kasih dia. Paham? Kalau ada, udahlah kan kita udah dapat, kita kasih Allah, boleh juga. Tinggal 7 orang tadi berembuk. Paham nggak sampai sini? Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak harus. Itu makanya saya bilang tadi, kalau ada orang sampai ada yang dia korban, dia sebagian besar untuk dia, lalu sebagian kecil dikasihnya hadiah orang juga nggak apa-apa, karena sepertiga itu bukan berarti kuantitasnya harus sama, enggak. Hanya sunnahnya dia memberi orang dalam rangka seperti tadi. Jadi intinya boleh-boleh saja, intinya musyawarah lah. Yakni setiap tahun, nah bagaimana? Kalau dia sudah berjalan, ya sudah nggak apa-apa. Ustadz, saya mau korban di Al-Huda, saya percaya, silahkanlah panitia untuk, itu nggak apa-apa. Yang penting akadnya dia. Ada ibu-ibu ya kan, maaf dia nggak ada suami lagi, dia janda, dia saya percaya aja, nggak apa-apa. Nah, ibu sunnahnya nengok bu dipotong, takut nengok darah, ya sudah, dia percaya saja. Tinggal kita yang diamanahi tadi itu mengkonsultasikan dengan ibu tadi, bu, ini ibu ada jatahnya ini, nah, gitu. Karena memang ada orang yang berkorban itu yang dia berkorban, dia pula yang ngatur ya kan, sah saja. Ada yang berkorban tuh pokoknya dipercaya aja lah. Jangan pula gitu kepercayaan itu kita salah gunakan. Jadi tipe-tipe manusia kayak gitu. Jadi menurut hemat saya seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan nih, ada siso nih, beda ada yang untuk 6 orang nih, atau 42 tadi ya. Nah, 42 orang tadi beda. Ada yang ya sudah, yang nak mau dikasih, yang nak mau kasih keluar, kita hitung totalnya berapa, misalnya berapa kilo. Kalau bagi 42 orang berapa nih? Kau udah mau kita kasih keluar, udah ambil aja jatah kau. Jangan kita marah-marah, tidak apa-apa. Biasa aja itu. Paham maksud saya ya? Intinya kita rukun. Jangan sampai gara-gara itu ukhuwah itu aku udah mau lagi korban di Al-Huda, aku jangan. Sudah, kita juga sebagai panitia Sohibul Quran, udah dia tidak mau ngasih ke Ustaz Amri karena dia warga Simpang 4 Pantai. Ya sudahlah, mungkin dia ada keluarga yang dikasih, tidak apa-apa juga. Ini dulu kan. Ya begitu ya. Saya pikir ini ya. Ibunda ada mau tanya, Ibunda. Perempuan Ustaz boleh motong? Tak boleh. Tak apa-apa, nggak ada masalah. Itu tapi babnya beda ya. Babnya ya ini bab sembelihan. Sembelihan, menyembelih itu boleh, perempuan boleh. Nggak ada larangannya perempuan. Tapi ada sunnahnya. Putus lehernya, putus kepalanya, tidak ada sesuai sunnah itu. Harus belajar lagi. Ada lagi? Bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan ini Ustaz, pembagian hadiah untuk panitia. Jadi mekanisme akad itu yang sepakat itu panitia yang mana? Panitia ada usulan, ada uang, ada bendara, dan sebagainya. Jadi maksud saya memberikan solusi supaya yang kita lakukan ini beramal, beribadah. Betul. Jadi teknik berakad itu gimana? Misal saya selaku bendara,
dari 42 orang ini kan nyetor uang sangat tunai pada saya. Saya dapat amanah dari panitia untuk berangkat dengan saya kurban. Langsung ketika dia menanyakan duit, langsung saya berangkat situ. Misal, saudara bersedia berkorban di panitia dan ikhlas diserahkan semua pengurusan ini dengan panitia, atau mekanisme akad ini seperti apa? Jadi akad ini antara siapa dan siapa? Oke, yang berkorban dengan panitia ini mana? Karena ahli korban ini begitu sama Pak. Artinya ada yang berpesan, saya minta kaki sebelah kiri, dicatat mungkin. Kalau akad itu kepada panitia ini bagaimana? Panitia satu orang ditunjuk sebagai bendahara ketika dia berhadapan langsung mempunyai uang atau gimana? Atau perwakilan dari panitia? Nah, tekniknya itu saya juga nggak bisa memberikan. Yang penting dimusyawarahkan lah. Ya ini, ya, antum sebagai sohibul kurban juga. Nah, polemiknya di situ, dia juga sebagai nanti dia akad dengan diri dia sendiri. Saya sebagai sohibul kurban, aku serahkan sebagai panitia. Enggak juga serumit itu. Intinya kita sebagai sohibul kurban, orang yang korban, kita percayakanlah dengan panitia itu, wakil kita itu. Selama dan kita sebagai wakil, yakni sebagai panitia tadi itu, wakil sohibul kurban, selama kita sudah, Bu, ini diserahkan kepada kami, ya udah, ada nggak pesan-pesannya? Kalau dia bilang oh nggak ada, saya percaya, udah. Ya. Tapi kalau dia ada pesannya, Mas, kalau bisa saya ini, bisa nggak saya dapat kaki? Ya nggak apa-apa, itu kita tampung. Nanti 6 orang minta kaki galau, si kakinya cuman 4, itu nanti dikompromikan lagi. Gampang sebenarnya, iya kan? Nggak ada yang ini yang sulit. Iya, selamat. Makanya orang itu kan beda-beda. Ada orang yang tadi tuh dia sohibul kurban, dia langsung nak milik apinya, dia langsung nak mungkin nak motongnya, dia awal. Ada yang saya transfer baik, iya kan? Bener lah. Saya transfer baik, dia percaya, nggak apa-apa. Tapi intinya kita sebagai panitia kita nanya, Pak, kami nanti akan cari, oh ya nggak apa-apa ini. Nah nanti ada rentetannya tuh masalah ada uang tambahan, atau biasanya di sini uang 2 juta berapa? 2 juta beratus sudah masuk tetek begenya. Itu udah enak itu. Udah, jadi intinya kita sebagai sohibul kurban kita percaya dengan panitia. Plus sekalian juga sohibul kurban. Ya udah, nggak rumit kan? Paham ya? Jadi adapun tadi tekniknya, apakah kita harus ijab kabul kayak nikahnya? Saya terima ini, enggak juga. Bukan kayak nikah saya terima nikahnya, bukan. Itu aja Pak. Diskusi tadi itu bro, nih Pak, saya udah ada grup WhatsApp kan, ini bagaimana nih Pak ini. Adapun nanti ada perbedaan antara misalnya Ustadz Anu bilang, itu fikih lah gitu. Itu silahkan nanti dirembukan lagi tuh masalah. Biasanya memang ada jadi juga tuh, jadi polemik. Ustadz Anu bilang boleh, Ustadz ini tidak boleh ya. Ini lagi tuh, jadi pusing lagi kepalanya kan, karena fikih biasanya seperti itu. Ya, paham ya? Tapi intinya ada yang disepakati. Kayak saya tadi, saya yakin masalah tidak boleh menjual apapun dari bagian hewan oleh sahibul kurban atau panitia, itu sepakat. Saya pikir nggak ada ustadz yang boleh ini. Nggak ada kan? Nah, semua sepakat. Kalau orang yang dikasih hadiahnya, kulitnya, biasanya di sini, itu silakan dia nak jual, nak dibikinnya kemplang, apa? Jangnya itu. Biasanya kulit di sini dia terima naik. Itu manfaat. Mau panitia? Itu lebih adil lagi tuh. Dibagi Pak, selalu dibagi. Nggak apa-apa, itu lebih adil lagi itu. Lebih, itu bagusnya. Kadang memang gawe korbanku tiap tahun, tapi tiap tahun pula timbul masalah. Ada yang ngapu dibagi untuk dia tuh enak aja dapat. Bayangkanlah itu 9 ekor kulit dikasih dia kalau. Di sini mungkin akhirnya sudah lagi potong-potong. Terserahlah nak jadi gorengnya, nak dijadikannya beduk.
Nah, dibuangnya itu terserah lah. Nah, itu. Oh gitu ya. Di sini dipotong-potong juga ya. Tanduknya juga. Oh. Talinya? Gotong-gotong kali ya. Paham ya? Gitu. Nah, jadi saya pikir ini hal kita kerja tiap tahun, bukan kerja, ibadah kita tiap tahun. Harusnya kita makin paham, makanya makin profesional. Iya kan? Makin profesional. Nanti macam mana kita ini, macam mana kita ngundang ahli tukang potong. Jadi kita juga bisa motong, ya kan? Macam mana kita beli ini apa? Alat ini. Sebagian masjid mana ya? Masjid Al-Furqan Kampar. Itu mereka pakai alat, jadi tidak capek lagi ngerobohkan apa? Ngerobohkan sapi itu. Tidak, dia bikinnya alat untuk sapi dimasukkan ke alat tuh, dikurung pakai betul besi, ada rodanya, ada dikebat, udah dirobohi alat tuh, udah enak. Seru nggak ada nyepak. Oh, rupanya jamaah Masjid Al-Huda Kebun Tebing itu penuh tantangan syukuran. Wah. Karena tahun berapa itu ada sapi lepas ke Jalan Suparman itu loh. Nah itu sapi, bukan sapi sini bukan. Kadang-kala kayak gitu. Ya namanya kita tidak profesional ya kan. Ada yang kena sepak keningnya. Nah, karena ini sudah gawe tiap tahun, nah hal-hal seperti itu ya diskusikan. Intinya karena ini sebenarnya awalnya ini ibadah individu. Korban ini kan ibadah individu, cuman dibawa dan jadi berjamaah. Harusnya makin mudah, bukan makin susah ya kan? Sama kayak sholat berjamaah. Sholat berjamaah tuh lebih enak dari sholat sendiri. Jamaah jadi makmum tuh diam aja ikut. Saya sholat, yang berdosa imam. Nah, cak itu pula kalau kita korban dewek di rumah saroda, nak ngebeknya pula, nak ngerubuhnya pula, belagu pula kayak bini. Mana tali itu pegang mana? Kalau kita serahkan ke panitia Al-Huda, nah kan enak. Ngapa gitu malah jadi harusnya makin rukun. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pengurus, jamaah, panitia korban Masjid Al-Huda Kebun Tebing yang saya cinta ini makin rukun dengan adanya Allah, tambah barokah sehingga setiap tahun nambah sampai kelabaan dulu. 4 hari motong terus. Lah kekenyangan makan daging ya Allah. Ustaz Amri mau daging enggak? Kami lah kelebihan, masya Allah. Barokah ibadah kepada Allah. Masya Allah. Ada lagi? Bunda ada? Cukup? Ada? Boleh. Boleh. Ini kan perlu dibentuk panitia pelaksana korban. Nanti itu bisa mengetahui itu Pak Ustaz sampai 70 jadi panitia. Karena di sini kan pakai masak-masak ibu-ibu itu dan bapak-bapak ini kita makan bersama kan. Nah sekarang itu kenapa peserta korban itu banyak dari panitia? Karena ini kan cuma satu RT aja, RT 6 aja. Ya. Jadi kalau tanda peserta korban juga ikut jadi panitia, kan tenaga kan kurang. Nah, Itu petang kurang. Seperti saya ya. iya. Saya Peserta korban, panitia juga, Iya. panitia juga, pengurus juga. Iya. Jadi pasti saya waktu pemilihan nanti panitia pasti saya nanti ada punya jabatan di situ. Iya. Mungkin saya bagian penyincangan. Iya, kan. iya. Saya kerja. Iya. Nah, jadi dan lagi saya juga mencari peserta korban. Yang mau korban kan banyak melalui kita yang mau korban. Nanti yang peserta korban itu ada yang pesan benar itu, ada yang maunya mau kaki, ada juga yang pesan ndak ekornya, ada juga buah labu, ada yang pesan. Aku jelaskan. Jadi selama ini kita kan takut gitu nah. Aku salah, aku benar ini. Apa tuh? Yang cara orang pesan Iya. apa boleh kita terima atau tidak tuh kan? Ya karena ada yang pesan, ya saya bilang dengan panitia ada yang pesan kepada ini minta kakinya, dia selero kan. Nanti semua kaki-kaki aku sebagai itu biasanya kami sini kami kumpulkan.
tidak boleh dibagikan dulu kalau sanda ini belum selesai kita bagikan daging. Jadi nanti ada yang pesan mau minta kaki itu. Nah, pas nanti tidak ada lagi peserta yang minta, baru kita tawarkan ke yang lain. Nah, seperti itu di sini selama ini. Nah, itu Pak. Iya, ayahanda dapat pahala banyak nih. Sudahlah berkorban, sudahlah panitia, kena marah peserta yang lain pula, dipesan minta kaki, ya kan? Awak juga pengen, ya kan? Ya sudah, ditampung. Makanya saya bilang tadi musyawarahkan. Makanya kakinya cuma 4. Kalau misalnya itu ke-6 orang tuh pengen kaki, kan payah. Paksa dipotong 2, ya kan? Jadi 8 enggak, masih ada sisa 2 kan? Enggak apa-apa juga tampung. Intinya musyawarah lah. Hatinya ada 1. Ke-6 minta hati. Ya sudah bagi 6. Bagi 7. Ke 7 ya kan? Intinya apakah yang sohibul korban boleh minta dari boleh, enggak apa-apa. Dia boleh aku korban, tapi kalau boleh aku minta buntutnya ya. Aku mau bikin sop buntut. Enggak apa-apa ya, udah tampung. Oh, kebetulan ibu itu juga minta, dia sohibul kurban. Ya sudah bagi 7. Saya minta torpedonya, minta ininya. Apa namanya? Ya enggak apa-apa. Orang yang tidak korban boleh enggak mintanya? Boleh juga, tapi hak yang punya korban atau hak panitia mengabulkan atau tidak. Paham ya Anda? Kalau enggak apa-apa. Bagus berarti enggak apa-apa. Intinya adalah, saya ulangi. Intinya adalah kita sebagai panitia harus ikhlas. Kalau Anda sebagai panitia harus ikhlas. Kalau Anda juga sebagai sohibul kurban, 2 ikhlas juga. Ikhlas sebagai sohibul kurban, ikhlas sebagai panitia. 2 harus ikhlas juga. Karena Anda main 2 kaki. Nah, semuanya itu mengharap pahala. Kalau main 2 kaki itu lebih enak. Dialah sebagai panitianya, dialah sohibul korbannya, lebih enak lagi. Akadnya lebih enak. Karena sesama dia akad. Nah, yang penting itu tadi banyak hikmahnya. Saya yakin di sini nengok jamaah ini ramai seperti ini aja, pengajian malam itu aja saya yakin. Mungkin yang lainnya juga pengen, cuman ragu aja nak ungkapkan ini. Ngomong lah Pak, ngomong. Ada yang resah-resah selama ini ngomong lah. Ini saatnya Pak. Ayo Pak, ayo. Ibunda apa? Ibunda, aku Ustaz cuman bisa bantu masaknya Ustaz untuk makan-makan orang ini. Dapat pahala Ibunda. Tapi aku ada untuk bawa ke rumah semangkuk Ustaz. Itu ngecek dulu. Saya minta ke panitia, saya jangan bawa-bawa aja. Cilok nama itu namanya. Maling itu namanya. Itu kalau mau makan sama-sama. Tapi kalau bawa rumah, itu beda lagi itu. Harus ada izin. Kalau Ustaz bilang boleh dibawa aja wali. Ya Anda ya. Saya yakin ini senior saya kalau lah sudah sering melakukan. Hanya malam ini hanya kita menyempurnakannya saja. Adapun hal lain misalnya ada perbedaan fikih Ustaz apa masalah apa yang tidak begitu prinsipil ya enggak jadi masalah itu. Ya kan? Mungkin saya pikir itu hal yang penting-pentingnya sudah cukup. Biasanya yang memang polemik itu saja ya ini kedudukan panitia itu ya kedudukan dia apa dia dapat ini apa beda. Intinya tadi itu di akadnya, bukan dia nggak dapat sama sekali, bukan. Intinya di akad, jangan dijadikan sebagai upah atau jual beli itu, tapi sebagai hadiah boleh, sebagai sedekah boleh. Intinya di akadnya saja. Allah Taala cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudariku, baik itu sebagai sohibul kurban atau juga sebagai panitia.
atau sebagai kedua-duanya, sebagai sahibul kurban, sebagai panitia. Harapkan pahala yang sebesar-besarnya dari kerja ibadah kita setiap tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini, karena itu adalah kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Mari kita tutup acara pengajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.